Baik, saya mulai. Dalam sesi ini, saya akan memberikan contoh soal mengenai neraca lajur atau kertas kerja. Perhatikan contoh soal sebelah kiri, yaitu neraca saldo yang terdiri dari nama-nama akun, kas piutang, asuransi dibayar di muka, peralatan perlengkapan kantor, kemudian beli penyonya sushi, beban gaji, beban listrik, beban iklan. Selanjutnya sebelah kredit adalah hutang usaha, hutang wesel, modal nyonya sushi, dan pendapatan salon. Selanjutnya, dalam tabel sebelah kanan adalah informasi tambahan untuk jurnal penyesuaian. Terdiri dari 4 poin, yaitu poin pertama mengenai tarif asuransi per bulan, yang kedua adalah mengenai persediaan alat tulis pada posisi 31 Maret, yang ketiga adalah mengenai penyusutan atau depresiasi, dan yang keempat adalah mengenai bunga wesel yang harus dibayar untuk periode Maret ini. Lanjut. Cara menyelesaikan neraca lajur ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu menyiapkan kolom kertas kerja atau neraca lajur. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, memasukkan jurnal penyesuaian ke dalam neraca lajur. Yang keempat, mengerjakan kolom rugi laba. Dan yang kelima, mengerjakan neraca akhir. Kita mulai dengan membuat kolom-kolom. Nah, bagi adik-adik yang tidak mempunyai komputer, silahkan siapkan kertas dan alat tulis. Buatlah kolom seperti yang dicontohkan ini, yang terdiri dari kolom nama akun, kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo penyesuaian, kolom rugi laba, dan kolom neraca akhir, yang masing-masing kolom itu terbagi dua, yaitu debit dan kredit. Angka neraca saldo dan nama-nama akun ini adalah bersumber dari soal-soal sebelumnya, yaitu kita harus masukkan seluruhnya ke dalam neraca lajur atau kertas kerja ini. Selanjutnya kita lanjut untuk melakukan jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat informasi tambahan penyesuaian. Yang pertama adalah tarif premi asuransi sejumlah 400.000 per bulan. Kalau kita lihat di neraca saldo, terdapat akun asuransi dibayar di muka 4.800.000. Sehingga jurnalnya adalah beban asuransi 400.000 atau dalam ribuan menjadi 400. Sebelah kredit adalah asuransi dibayar di muka 400. Oke, lanjut kita pada poin informasi berikutnya, yaitu poin kedua, perlengkapan yang masih tersisa di gudang, yaitu perlengkapan alat tulis kantor sampai dengan 31 Maret adalah 2 juta rupiah. Sedangkan di dalam neraca saldo yang merupakan adalah saldo awal 1 Maret adalah angkanya 2.600.000. Yang tersisa 2 juta, sehingga ada pemakaian 600. Sehingga jurnalnya adalah beban perlengkapan kantor 600, sebelah kredit adalah perlengkapan kantor 600. Lanjut kepada informasi tambahan penyesuaian yang ketiga, yaitu penyusutan peralatan per bulan 1.800.000. Sehingga jurnalnya adalah beban penyusutan atau depresiasi 1.800.000, sebelah kreditnya adalah akumulasi depresiasi 1.800.000. Kemudian yang terakhir, bunga yang masih harus dibayar perusahaan atas utang wesel 1 juta rupiah. Selanjutnya kita lihat di dalam neraca saldo.
terdapat utang wesel, sehingga utang wesel harus bertambah 1 juta rupiah. Sehingga hutang bertambah adalah sebelah kredit dan jurnal penyesuaiannya menjadi beban bunga sebelah debit 1.000 atau 1 juta, kemudian sebelah kredit hutang wesel bertambah 1 juta rupiah atau 1.000 rupiah. Nah, seluruh jurnal penyesuaian inilah yang harus kita masukkan ke dalam neraca lajur atau kertas kerja sebagai berikut. Inilah jurnal yang sudah kita masukkan. Dan bagi akun-akun yang sebelumnya belum terdapat di dalam neraca saldo, kemudian terdapat di dalam jurnal penyesuaian, maka harus kita buat atau kita tambah. Seperti beban asuransi, beban perlengkapan kantor, beban depresiasi, akumulasi depresiasi, beban bunga, dan seterusnya. Setelah jurnal penyesuaian, kita lanjut pada neraca saldo penyesuaian. Perhatikanlah sebagai berikut. Kita lihat satu persatu. Kas, sebelah debit 10.800. Tidak ada jurnal penyesuaian, langsung debit masuk debit, kredit masuk kredit. Begitupun piutang usaha, peralatan, perlengkapan kantor, dan seterusnya. Nah, untuk asuransi dibayar muka 4.800.000, kemudian dibebankan di bulan ini 400 melalui jurnal penyesuaian sehingga saldo 4.400.000. Kemudian perlengkapan kantor 2.600.000, terpakai 600 sehingga menjadi sisa adalah 2 juta rupiah. Selanjutnya wesel bayar 4.800.000. Utang usaha 4.800.000. Hutang wesel 80 juta ditambah 1 juta bunga menjadi 81, modal langsung masuk 60 juta rupiah, kemudian prepe atau pengambilan modal Nyonya Susi, dan pendapatan salon 9.800.000. Kemudian beban-beban gaji seluruhnya kita pindahkan saja, sehingga langsung kita menyelesaikan untuk kolom rugi laba. Kolom rugi laba, kita ambil yang pertama adalah kolom rugi. Kolom rugi adalah beban-beban atau biaya-biaya seperti beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban asuransi, beban perlengkapan kantor, depresiasi, beban bunga. Kemudian kita beralih kepada kolom pendapatan, yaitu hanya ada satu, pendapatan salon 9.800 atau 9.800.000. Dikurangi beban-beban semua, maka terdapat kerugian di bulan Maret ini adalah 2.800.000. Kita lanjut kepada neraca akhir. Neraca akhir sebelah debit adalah harta. Kita ambil angka-angka harta. Kas langsung masuk, piutang juga langsung masuk ke neraca akhir, asuransi dibayar di muka langsung masuk, begitupun peralatan kantor dan perlengkapan alat-alat tulis yang tersisa. Sebelah kredit yaitu utang usaha langsung, kemudian utang wesel langsung, kemudian modal. Modal 1 Maret adalah 60 juta. Dikurangi pengambilan modal atau prepe 2 juta rupiah, dikurangi lagi kerugian 2.800.000, sehingga modal pada posisi akhir Maret adalah 55.200.000. Nah, sehingga total debit dan kredit masing-masing di dalam neraca akhir ini adalah 142.800.000. Maka selesai sudah neraca lajur atau kertas kerja. Apabila saudara-saudara ingin melanjutkan membuat laporan keuangan, maka untuk laporan laba rugi bisa diambil dari kolom laba rugi dalam neraca lajur ini. Begitupun untuk menyajikan neraca dapat diambil dari kolom neraca akhir dalam kertas kerja ini pula. Akhirnya
selesai sudah penyelesaian neraca lacur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain sesi.